Lebih bagus mana sih, analisa fundamental atau analisa teknikal? Di video kali ini, saya akan coba menjelaskan mengenai perbedaan analisa fundamental dan teknikal, dan analisa mana sih yang cocok untuk trading plan kita yang sudah di-set. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke videonya. Oke, baik lagi dengan saya Kenny Jiro, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai dua jenis analisa yang sering digunakan dalam dunia trading. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan update-update saya mengenai analisa-analisa dalam dunia trading, boleh diklik dulu tombol subscribe di bawah ini. Dan saya punya harapan di video-video yang akan saya berikan ke depannya dapat membantu teman-teman lebih mengerti lagi dunia trading. Oke, jadi teman-teman, kedua analisa yang akan saya bahas hari ini adalah analisa secara fundamental dan analisa secara teknikal. Buat yang pertama akan saya coba jelaskan adalah analisa fundamental terlebih dahulu. Oke, jadi buat teman-teman yang sering dengar mungkin analisa fundamental adalah analisa yang menitik beratkan pada kondisi keuangan dan ekonomi di suatu perusahaan. Jadi beberapa indikatornya yang teman-teman mungkin sering dengar ada PBV, ROE, EPS, dan lainnya. Nah, di sini saya akan coba bahas sedikit mengenai indikator-indikator yang ada di dalam analisa fundamental yang sering saya gunakan juga untuk menganalisa suatu saham. Oke, yang pertama adalah EPS, di mana EPS ini merupakan keuntungan bersih yang didapatkan atau laba bersih dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Jadi singkatnya, EPS merupakan laba bersih yang didapatkan dan siap untuk dibagikan pada para pemegang saham. Jadi, bila keuntungan yang didapatkan perusahaan semakin tinggi, maka nilai EPS-nya pun akan semakin tinggi. Dan biasanya, EPS akan dibandingkan dengan nilai EPS pada tahun sebelumnya dengan kuartal yang sama. Jadi, dengan perbandingan tersebut, akan keluar suatu persenan, di mana persenan tersebut adalah growth dari si perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua adalah PR, di mana PR ini biasanya digunakan untuk memprediksi valuasi suatu saham, dan dengan PR ini kita bisa mengetahui apakah harga saham dari perusahaan tersebut kemahalan atau tidak, seperti itu. Rumus dari PR sendiri adalah harga saham dibagi dengan EPS, dan dengan PR ini kita bisa mengetahui harga saham saat ini setara dengan berapa kali pendapatan bersih selama 1 tahun. Contohnya, misalkan suatu perusahaan memiliki nilai PER sebesar 10. Jadi harga saham perusahaan saat ini sama dengan 10 kali dari pendapatan bersih selama 1 tahun. Dan tadi saya sudah mention bahwa PR ini bisa membantu kita untuk menilai suatu harga saham apakah sudah kemahalan atau tidak. Contohnya, bila perusahaan A memiliki saham dengan harga 7.000 dan PR-nya 10, udah gitu perusahaan B memiliki saham dengan harga 900 dengan nilai PER 15, maka bisa dibilang harga saham perusahaan B lebih mahal dibandingkan dengan harga saham perusahaan A, karena nilai PER-nya lebih tinggi dari perusahaan A. Dan biasanya nilai PER suatu perusahaan akan dibandingkan dengan nilai PER suatu perusahaan lainnya di bidang yang sejenis, agar kita bisa mengetahui mahal murahnya harga suatu saham. Oke, yang ketiga ada PBV. PBV sendiri adalah analisa rasio keuangan pada suatu perusahaan yang hasilnya dapat meninjau permasalahan keuangan pada perusahaan tersebut. Bila nilai PBV semakin tinggi, maka keuntungan perusahaan yang dapat juga semakin tinggi. Untuk mendapatkan nilai PBV, kita bisa menggunakan rumus harga saham dibagi book value. Dan untuk book value sendiri, rumusnya adalah ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Oke, sekian untuk PBV. Dan yang terakhir, yang saya suka salah satu indikator dari analisa fundamental adalah ROE, di mana ROE adalah jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas. Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham. Singkatnya, rasio ini merupakan ukuran atau indikator penting dari shareholder value creation. Semakin tinggi ROE, maka semakin tinggi nilai perusahaan. Dan bila nilai perusahaan semakin tinggi, maka akan menarik lebih banyak investor-investor untuk masuk dalam suatu perusahaan tersebut. Untuk mendapatkan nilai dari ROE, kita dapat menggunakan rumus laba bersih dibagi ekuitas. Oke, mungkin sekian beberapa indikator dari analisa fundamental yang saya sukai dan saya sering gunakan. Berikutnya, saya akan coba membahas mengenai analisa teknikal. Untuk analisa teknikal sendiri, banyak sekali indikator-indikator yang saya sering gunakan. Cuman di video kali ini, saya akan coba bahas indikator-indikator yang menurut saya paling sering keluar dan muncul dalam suatu chart gerakan harga. Oke, untuk analisa teknikal, kita langsung aja yuk masuk ke analisa yang ada di layar monitor saya.
Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah balik lagi ke layar dan di sini saya menggunakan platform TradingView untuk menganalisa suatu pergerakan harga. Di sini sudah ada BTC USDT dengan time frame 4 hour. Seperti biasa, ketika saya pertama kali melakukan suatu analisa, saya akan melakukan analisa itu di time frame yang jauh terlebih dahulu. Dan di sini untuk analisa pertama yang akan saya bahas adalah Elliott Wave Theory, di mana Elliott Wave Theory ini adalah suatu analisa untuk menentukan kemana sih arah tren di suatu pergerakan market yang bergelombang. Seperti itu. Nah, di sini kita akan coba cari suatu pergerakan harga yang bisa menggunakan Elliott Wave Theory. Oke, di sini saya menemukan suatu pergerakan harga yang bisa kita deteksi dengan Elliott Wave Theory. Teman-teman, jadi di platform TradingView ini kita sudah disediakan template-nya. Teman-teman bisa lihat Elliott Triangle Wave. Teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman perhatiin, cara kita memulai awalnya untuk memakai Elliott Wave Theory adalah teman-teman pilih swing low yang terakhir di sini. Udah gitu teman-teman tarik ke harga swing high yang paling dekat. Teman-teman tarik lagi ke swing low yang paling bawah. Udah gitu ke swing high yang paling tinggi berikutnya. Swing low yang paling dekat. Dan yang terakhir swing high yang paling tinggi. Oke. Nah, biasanya saya memakai Elliott Wave untuk menentukan take profit yang akan saya ambil. Tuh. Jadi teman-teman, syarat dari untuk menggunakan Elliott Wave ini adalah teman-teman harus perhatiin titik B ini dan titik D tidak boleh menembus dari swing low sebelumnya. Jadi untuk titik B ini dia tidak boleh menembus atau breakout dari support di 0. Dan untuk D tidak boleh menembus support dari swing low yang di sini. Baru teori Elliott Wave bisa kita gunakan. Dan biasanya setelah saya melihat ada pattern ini, saya akan masuk di titik D. Dan atau kalau saya bisa mendeteksi lebih awal, saya akan masuk di titik B. Jadi ketika suatu harga melakukan kenaikan secara impulsif, pasti dia akan melakukan suatu koreksi, dan bila koreksinya tidak menembus dari titik low sebelumnya, saya akan coba mengambil suatu entry posisi di titik base ini. Mungkin kalau misalnya di kasus ini, saya akan mengambil titik posisi di 35.175. Gitu, karena dia sudah melewati resistance yang ini. Saya akan coba gambar. Dia sudah melewati resistance yang ada di sini. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat teorinya confirm, dia naik terus, dan kemudian dia mengalami impulsif lagi. Nah, biasanya saya akan mengambil take profit di sekitar 44.100, karena saya tahu ketika suatu market mengalami kenaikan secara impulsif, dia akan mengalami yang namanya koreksi. Dan ketika harga sudah naik dan menembus titik resistance yang ada di sini, saya akan mengambil entry posisi. Bisa dilihat, saya waktu itu mengambil posisi di 50.673 di sini. Di sini entry posisi saya, dan sekali lagi ketika emang sudah breakout, kita bisa memakai teori Elliott Wave, dan kurang lebih saya waktu itu take profit itu ada di sekitar 55.500 di sini. Ketika dia sudah menembus titik support terakhirnya. Kira-kira penggunaan Elliott Wave yang biasa saya gunakan adalah seperti ini, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman melihat suatu pergerakan harga yang mengalami kenaikan impulsif dan syarat-syaratnya terpenuhi, teman-teman bisa menggunakan Elliott Wave Theory. Seperti itu, teman-teman. Oke, untuk analisa kedua yang akan saya coba bahas adalah analisa ABCD pattern. Oke, saya akan majukan dulu
time frame-nya biasa ABCD pattern itu saya pakai di time frame yang lebih pendek. Untuk penggunaan ABCD pattern sendiri, biasanya saya gunakan untuk melihat arah pergerakan tren, dan untuk saya pribadi, biasanya saya menggunakan untuk penentuan take profit saya. Seperti itu. Jadi, untuk penggunaan ABCD pattern-nya, teman-teman bisa ke sini. Nah, di sini ada ABCD pattern. Teman-teman bisa lihat. Cara penentuan titik pertamanya adalah kurang lebih sama seperti Elliott Wave Theory. Teman-teman cari swing low yang paling bawah. Udah gitu teman-teman tarik ke swing high yang terdekat. Nah, udah gitu teman-teman tarik lagi ke swing low yang paling dekat di depannya. Nah, di sini kita bisa menentukan akan take profit seberapa banyak. Nah, teman-teman, teori ABCD pattern ini adalah titik AB akan sama panjangnya dengan titik CD. Gitu. Nah, biasa ketika saya sudah menemukan titik A, B, dan C-nya, saya akan coba mengambil posisi ketika dia sudah breakout di resistance yang ada di titik B. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, di sini ada suatu resistance di mana harga mengalami kesulitan untuk menembus resistance tersebut, dan seketika harga itu menembus resisten yang ada di atas, dia langsung naik secara impulsif. Nah, saya waktu itu sempat mengambil posisi di sini. Dan untuk menentukan take profit-nya, saya menggunakan ABCD pattern. Jadi saya menggambar dari titik A ke titik B, kemudian ada koreksi ke titik C. Udah gitu, saya menunggu market untuk menembus resistance yang ada di titik B, dan ketika tembus, saya akan pasang take profit saya di kurang lebih titik D. Waktu itu saya mengambil profit di sini. Gitu. Karena saya tahu panjang dari AB itu akan menentukan panjang dari CD. Seperti itu. Kurang lebih untuk ABCD pattern. Dan yang terakhir, saya akan coba membantu teman-teman untuk melakukan analisis menggunakan Fibonacci retracement. Oke, saya akan coba untuk melakukan analisis di sini, teman-teman. Oke, untuk Fibonacci retracement, teman-teman cari titik swing low yang paling bawah, tarik garis, udah gitu teman-teman tarik di swing high yang paling tinggi. Oke, ini cara kita memakai Fibonacci retracement. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau misalkan di sini ada 5 angka, ada 0, 0,382, 0,5, 0,618, dan 1. Dan untuk angka 0,382 dan 0,618 itu warnanya emas. Nah, biasa suka terjadi pembalikan harga di kedua angka emas ini, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa lihat ketika harga Bitcoin menembus garis dengan angka 0,382, dia tertahan di 0,618, dan itu dia mantul lagi ke atas. Nah, jadi teman-teman di sini bisa mengetahui kira-kira kapan untuk stop loss dan untuk take profit-nya. Begitu harga sudah mencapai titik paling atas, biasanya saya melakukan take profit. Seperti itu. Dan bila harga menembus golden line-nya atau golden number-nya, biasa saya bilang, misalkan harga turun dari golden line-nya di sini, dari 0,618, saya melakukan aksi jual atau short sell. Seperti itu. Dan bila harga mantul dari 0,618, saya akan buy. Seperti itu. Jadi Fibonacci ini sangat berguna untuk melihat kira-kira harga akan meneruskan trennya atau akan mantul dari trennya. Seperti itu. Nah, ini untuk ketiga analisa teknikal yang sering saya gunakan. Dan sejauh ini saya hanya cukup menggunakan 3 analisa tersebut. Saya bisa menentukan kapan saya harus entry, kapan saya harus stop loss, dan kapan saya harus take profit, teman-teman. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai perbedaan analisa fundamental dan analisa teknikal. Dan kesimpulan yang bisa saya berikan ke teman-teman dari video ini adalah ketika teman-teman mempunyai trading plan untuk jangka panjang atau long term, teman-teman saya anjurkan untuk memakai analisa fundamental.
Karena dengan menggunakan analisa fundamental, teman-teman jadi tahu keadaan ekonomi suatu perusahaan dan bisa dijadikan acuan untuk menilai apakah perusahaan tersebut layak untuk diinvestasikan atau tidak. Tetapi kalau misalnya teman-teman ingin investasi dalam jangka waktu yang pendek atau sebentar, misalkan let's say untuk jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan, teman-teman saya anjurkan untuk memakai analisa teknikal. Karena dengan menggunakan analisa secara teknikal, teman-teman jadi lebih bisa mengenal karakteristik dari suatu chart. Oke, sebelum saya akhiri video ini, saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa apapun yang saya bagikan di video-video saya itu berdasarkan pengalaman dan pembelajaran saya dan penilaian saya terhadap suatu grafik. Dan saya mempunyai harapan ke depannya bila video-video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini. Happy trading, tetap sehat, dan salam cuan.